Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Fanta Istiqomah dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan NIM 20210081162 dari kelas 2A5. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai norma dan etika dalam MSDM di perusahaan. Baik, topik yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama ada pengertian etika MSDM, yang kedua ada kewajiban karyawan dan perusahaan. Baik, selanjutnya mengenai pengertian etika MSDM. Etika dalam manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan sumber daya manusia dan kegiatannya. Etika dalam manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan pembuatan keputusan yang etis pada setiap tingkat proses MSDM. Baik, yang kedua yaitu mengenai kewajiban karyawan dan juga perusahaan. Hubungan antara karyawan dan perusahaan umumnya terdapat hak dan juga kewajiban. Kewajiban karyawan dan perusahaan secara umum bisa menghadapi banyak kesulitan karena posisi dan peran karyawan yang bermacam-macam. Nah, kewajiban ada 3. Yang pertama yaitu kewajiban ketaatan, yang kedua ada kewajiban konfidensialitas, yang ketiga ada kewajiban loyalitas. Yang pertama yaitu kewajiban ketaatan. Seorang karyawan harus taat kepada atasannya di sebuah perusahaan. Namun, karyawan juga tidak perlu mematuhi perintah apabila menyuruh untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang tidak bermoral. Yang kedua yaitu ada kewajiban konfidensialitas. Kewajiban yang digunakan untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Dalam perusahaan, konfidensialitas bisa memegang peranan penting karena seseorang bekerja di suatu perusahaan itu bisa mempunyai akses pada informasi rahasia. Kemudian yang ketiga ada kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas ini merupakan konsekuensi status seseorang sebagai karyawan. Karyawan harus mendukung tujuan perusahaan karena telah melibatkan diri dalam kegiatan dengan kewajiban. Artinya, konflik antara kepentingan pribadi karyawan dengan kepentingan perusahaan itu harus dipisahkan. Ada faktor utama yang membahayakan loyalitas adalah konflik kepentingan atau bisa disebut dengan konflik of interest. Nah, maka dari itu perusahaan biasanya akan membuat kontrak kerja dengan karyawan. Karyawan wajib melakukan perbuatan-perbuatan tertentu demi kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, karyawan tidak boleh melibatkan diri dengan kegiatan yang terbentur dengan kewajiban. Lalu, dalam konteks loyalitas ini termasuk masalah yang etis seperti menerima komisi selaku hadiah karyawan perusahaan. Istilah yang menggambarkan situasi seperti ini bisa disebut dengan gray area atau kawasan kelabu karena penilaian moral yang sering berbeda. Kata komisi ini artinya tidak menimbulkan masalah etika karena termasuk dalam sistem imbalan yang sah. Selanjutnya yaitu melaporkan kesalahan perusahaan atau disebut dengan whistleblowing. Nah, apa sih whistleblowing itu? Whistleblowing ini artinya menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, perlu ditekankan bahwa berbicara tentang whistleblowing ini kalau dilakukan oleh karyawan di mana ia bekerja. Jika pelaporan kesalahannya itu dilakukan oleh orang dari luar perusahaan, maka tidak berbicara tentang whistleblowing yang dimaksudkan di sini. Whistleblowing ini dibagi menjadi 2, ada whistleblowing internal dan juga whistleblowing eksternal. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada whistleblowing internal. Internal di sini maksudnya adalah pelaporan kesalahan di dalam perusahaan sendiri dengan melewati bagian atasannya langsung. Misalnya nih, seorang karyawan bawahan melaporkan suatu kesalahan langsung kepada direksi, namun harus melewati atasan atau manajer terlebih dahulu. Yang kedua ada whistleblowing eksternal. Whistleblowing eksternal ini adalah pelaporan kesalahan perusahaan kepada instansi pemerintahan atau masyarakat dengan media komunikasi. Contohnya, karyawan melaporkan bahwa perusahaan itu tidak memenuhi kontribusinya dalam jam sostek atau tidak bayar pajak. Oke, kita masuk ke syarat-syarat dalam pelaporan.
Nah, dalam melaporkan suatu kesalahan perusahaan juga harus ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama yaitu kesalahan perusahaan harus besar. Menurut norma Bowie dan juga Ronald Duska, mereka menyebutkan ada 3 kesalahan yang dianggap besar. Yang pertama, jika perusahaan menyebabkan kerugian. Yang kedua itu jika perusahaan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, jika kegiatan dalam perusahaan bertentangan dengan tujuan perusahaan. Syarat yang ketiga yaitu pelaporan harus diketahui fakta yang jelas dan juga benar. Pelaporan harus mengetahui benar kejelasan faktanya. Jika tidak, nanti laporan tersebut dianggap tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu pelaporan harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga. Maksudnya kerugian besar pada pihak ketiga bukan saja harus menjadi kenyataan, tapi juga motif untuk melaporkan kesalahan. Tidak etis jika seseorang melaporkan kesalahan karena ada balas dendam atau konflik pribadi lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Ada 4 kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi terhadap karyawannya. Yang pertama yaitu menjamin keselamatan kerja dan juga kesehatan bagi karyawannya. Yang kedua yaitu memberikan imbalan atau gaji terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara karyawan, artinya di sini perusahaan tidak boleh membeda-bedakan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tidak mempraktekkan diskriminasi. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan juga keselamatan kerja karyawannya. Mengapa demikian? Tujuannya yaitu agar untuk meminimalisirkan kecelakaan karyawan pada saat bekerja serta beberapa kerugian dalam perusahaan. Juga agar karyawan itu merasa aman dan nyaman pada saat mereka bekerja. Nah, bagaimana sih cara perusahaan agar dapat menjamin keselamatan kerja bagi karyawannya? Ada 3 yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu bisa dengan membuat tempat kerja yang aman dan juga nyaman agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan juga nyaman. Yang kedua yaitu bisa membuat penunjang kesehatan bagi karyawan. Yang ketiga yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan disertai dengan keamanan. Dengan begitu, karyawan dapat bekerja dengan baik dan juga lebih kondusif. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila saya dalam menjelaskan kurang baik, kurang dapat difahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.